salah satu yang juga menarik eh, perhatian, salah satunya datang dari Sarbu Musi NU yang menyoroti hubungan industrial khususnya sektor formal dengan upah minimum. Nah, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baru nantinya Pak untuk membuat hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja bisa lebih harmonis? Karena kita tahu sejauh ini setiap tahun pasti ada saja Pak isu antara pemerintah, pengusaha dengan para buruh, baik itu terkait buruh, baik itu terkait gaji, baik itu terkait jam kerja dan beragam masalah lainnya. Silahkan Pak Bob. Ya, yang pertama harus menjauhkan ya isu-isu ketenagakerjaan dengan kepentingan politik. Ya, jadi isu ketenagakerjaan ini udah demikian rumit, tapi diperumit lagi dengan kepentingan politiknya. Lihat aja di pemerintah daerah. Ya. Satu daerah yang penganggurannya paling tinggi, tapi upah minimumnya juga paling tinggi gitu loh. Kan ironisnya. Nah ini yang kita harus mulai menjauhkan isu ketenagakerjaan dengan kepentingan politik gitu. Supaya kita bisa memandang secara jernih antara buruh kemudian juga perusahaan dan juga pemerintah apa sih permasalahan ketenagakerjaan kita gitu. Nomor satu kan bagaimana kita bisa menyediakan lapangan kerja. Nomor dua bagaimana membangun kesejahteraan pekerja berdasarkan produktivitas bukan upah minimum. Ya, upah minimum kan itu upah yang paling rendah gitu loh. Nah, bagaimana upah yang di atas upah minimum? Kan nggak pernah dibahas. Ya, bagaimana produktivitas dari mereka yang di atas nol masa kerja? Ya, bagaimana mereka yang starting, misalnya pekerjaan yang paling basic, paling rendah, bisa pindah ke pekerjaan yang lebih tinggi lagi, supaya mereka bisa mendapatkan upah yang lebih baik lagi, dan mereka bisa membiayai keluarganya. Ya, jadi itu yang harus diangkat bagaimana kita membangun sense of urgency yang sama tripartit ini, pemerintah, kemudian juga pekerja dan juga perusahaan. Kemudian dibangun dialog ya. Dialog itu bukan hanya menjelang upah minimum, selama ini kan dialognya November, Desember menjelang upah minimum, bukan dialog lah, berantem tepatnya. Nah, dialog itu harus dibangun sejak awal tahun. Apa sih tantangan kita ke depan itu? Nah, ini juga harus dilakukan secara bersama. Kemudian juga tripartit ini harus punya roadmap ya. Ketenagakerjaan kita akan kita bawa kemana dan seperti apa. Nah, jadi saya rasa itu langkah-langkah yang harus dilakukan ya demi untuk supaya kita bisa memanfaatkan bonus demografi kita saat ini sehingga benar-benar menjadi potensi bukan jadi beban. Ironis ya, negara lain, negara Eropa, kemudian juga Australia, Jepang, saya udah beberapa negara itu mereka problem, shortage tenaga kerja untuk recovery dari COVID, ya, recovery dari ekonomi yang lesu. Mereka butuh tenaga kerja, ya, dan mereka mungkin membutuhkan waktu yang lama karena ketidaktersediaan tenaga kerja. Lah kita ini kelebihan tenaga kerja, ya berjuta-juta tenaga kerja, tapi kita nggak mampu memberi pekerjaan kepada mereka dan mendorong ekonomi dengan tersedianya tenaga kerja. Karena mindsetnya pemerintah juga masih mindsetnya SDA, sumber daya alam, bukan SDM. Ya, Ya, baik Pak. ya kita kan udah tahu ya, udah dengar kan kutukan SDA kan. Sekarang kan SDA lagi yang diangkat sebagai strategi pemerintah, bukan SDM. Iya, Kalau toh SDM menurut saya masih lip service saja. baik. Ya, belum hal-hal yang sifatnya konkret. Ya, harusnya ada program yang berkaitan dan sangat erat kepentingannya antara SDA dan SDM yang keduanya harusnya sama-sama penting untuk diangkat ya Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bob dan juga Pak Yusuf. Tentunya kita berharap semoga program-program ketenagakerjaan dari para capres ini benar-benar bisa terrealisasi nantinya jika terpilih menjadi presiden 2024 mendatang.